wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Mustika Saragi, kelas PMM 3 semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh 4.1.10. Mari langsung saja. Nah, baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan yaitu contoh 4.1.10 yang poin A, di mana limit X menuju C 1 per X tidak ada di dalam R. Nah, di sini kita akan membuktikan. Ini ya bukti. Akan membuktikan. Di sini yang pertama itu kita harus memperhatikan dulu contoh 4.1.7 yang poin D ya. Nah, di sini kita misalkan ya. Misalkan Qx sama dengan 1 per X, L sama dengan 1 per C, di mana X lebih besar dari 0 dan C lebih besar dari 0. V Xn sama dengan 1 per Xn sama dengan 1 per 1, 1 per 1 sama dengan N, sehingga mutlak dari Vxn dikurang L sama dengan mutlak dari 1 per X dikurang 1 per C, sehingga epsilon lebih besar dari 0, delta elemen lebih besar dari 0, dan mutlak X dikurang C lebih kecil dari delta elemen. Nah, lihat ya. Sehingga kita mendapatkan mutlak dari F X dikurang mutlak L lebih kecil dari epsilon 1 per X dikurang 1 per C, mutlak ya ini ya, mutlak C lebih kecil dari elemen. Mutlak 1 per X dikurang 1 per C sama dengan 1 per C kali X. Mutlak X dikurang C. Jika kita misalkan C-nya sama dengan 0 ya, maka kita masukkan aja langsung ke nilainya, yaitu 1 per X dikurang 1 per C sama dengan 1. C-nya diganti 0. 0 kali X sama dengan mutlak X dikurang 0 sama dengan 1 per 0 mutlak X. Ini sama dengan X per 0, yaitu tidak hingga. Nah, dari sini terbukti tidak ada batasan Xn, terbukti ya. Tidak ada batasan Xn sama dengan 1 per X, epsilon lebih besar dari 0, delta elemen lebih besar dari 0, mutlak X dikurang C lebih besar atau sama dengan delta elemen, sehingga F X dikurang L lebih besar atau sama dengan delta elemen. Terbukti ya. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan lagi, yaitu dia menggunakan grafik, masih yang poin A tadi ya. Contohnya seperti ini. Kita gambar sebuah grafik ya. Ini Xn, Qxn. Kita misalkan N sama dengan 2, maka X2 nya sama dengan 1/2, dan Q X2 sama dengan 2. Nah, di sini kita 1/2. Kita misalkan 1/2 di titik ini ya, 1/2. Nah, Q X2 nya 2. Misalkan 2 nya di sini. Nah, kita tarik garis putus-putus. Nah, ini positif delta
negatif delta ya. Ini epsilon positif, epsilon negatif. Nah, dari sini jika semakin nilai xn-nya nih, jika semakin nilai dari xn-nya ini ke kanan, maka xn ini ke kanan, maka Vx2-nya nih, Vx2-nya semakin ke atas. Semakin ke atas. Ke atas. Dan tidak terbatas. Dan tidak terbatas. Dan tidak terbatas. Sehingga Vx2 tidak ada dalam R. Tidak ada dalam R. Ya. Nah, di sini kita lanjut yang kedua ya, yaitu 4.1.10 yang poin B, di mana limit x menuju C, SGN x tidak ada di dalam R. Nah, di sini saya sudah menggambarkan, ini gambar 4.1.2 ya. Kita perhatikan bahwa SGN x sama dengan x per mutlak x untuk x tidak sama dengan 0. X tidak sama dengan 0 ya. Kita lihat gambar 4.2.1 ini. Kita akan menunjukkan bahwa SGN tidak memiliki limit pada x sama dengan 0. Ini SGN tidak memiliki limit. SGN tidak memiliki limit pada x sama dengan 0. Kita akan mengerjakan dengan menunjukkan bahwa terdapat barisan xn. Ini ya, barisan xn. Barisan xn. Sedemikian sehingga xn sama dengan 0. Tetapi sehingga SGN xn tidak konvergen. Tidak konvergen. Nah, di sini kita dapat misalkan bahwa xn-nya sama dengan min 1 pangkat n per n. Untuk setiap n bilangan asli dengan limit xn sama dengan 0, akan tetapi karena SGN xn sama dengan min 1 n per n. N ya, pangkat n aja ya, tidak pangkat per n. Untuk n elemen bilangan asli. Nah, dari contoh kita lihat ini, dapat kita lihat dari contoh 3.4.5 yang poin A-nya ya. Bahwasanya di sini mengatakan bahwasanya SGN xn tidak konvergen. Tidak konvergen. Melainkan dianya divergen. Terbukti ya bahwasanya limit x menuju C, SGN tidak ada dalam R karena dia divergen. Nah, kita akan melanjutkan ke yang C, yaitu dimana limit x menuju 0, sin 1 per x tidak ada dalam R. Nah, di sini kita akan menjawabnya ya. Kita misalkan gx sama dengan sin 1 per x, dimana x tidak sama dengan 0. Adik G tidak mempunyai limit pada C sama dengan 0. Ini G tidak memiliki limit
kunci limit pada C sama dengan 0. Melalui dua barisan dari Sn dan Yn dengan Xn tidak sama dengan 0 dan Yn tidak sama dengan 0. Untuk semua n elemen bilangan asli, limit Xn sama dengan 0 dan limit Yn sama dengan 0, sehingga limit Gxn F limit Gyn berdasarkan teorema 4.9 itu mengatakan limit X menuju 0 G tidak ada. Kita mengingat kembali dari materi kalkulus ya, yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu bahwasanya T sama dengan NP sin T sama dengan 0. T sama dengan 1/Pi ditambah 2Pn. Sin T-nya sama dengan positif 1. Di sini kita misalkan ya. Kita misalkan Sn sama dengan 1/NP, di mana N elemen bilangan himpunan bilangan asli ya. Maka limit dari Sn sama dengan 0 dan Gsn sama dengan sin 1/Xn. Nah, di sini ya G Xn-nya sama dengan sin 1/Xn. Ini ya ke atas kita ya. Xn. Dimana? Oh, di sini aja dulu. Ini ya. Gxn sama dengan sin 1/, nilai Xn-nya mana? Nilai Sn-nya adalah nilai ini, Xn. Sehingga kita masukkan dianya sin ini dikali 1/1/NP, atau sini ya, kita lanjut, sin dikali NP per L per 1, maaf, per 1 kok L pula. Nah, sehingga sin NP sama dengan sin T sama dengan 0. Terdapat limit Gxn sama dengan 0, Yn sama dengan 1/2 Pi ditambah 2Pn dipangkatkan min 1 ya, dimana N elemen bilangan asli. Maka limit Yn sama dengan 0 dan Gyn sama dengan sin 1/Yn.
Lalu kita mencari GYN nya, sin 1 per YN. Nah kita masukkan ya, berarti sin 1 per berapa tadi YN nya, 1/2 pi ditambah 2 PN min 1. Nah kita naikkan ke atas ya ini, sehingga menjadi sin dikali 1/2 pi ditambah 2 PN, karena dinaikkan ke atas jadi dia positif, positif 1, sehingga menjadi sin 1/2 pi tambah 2 PN sama dengan sin T sama dengan 1. Dengan demikian maka limit GYN sama dengan 1. Kita dapat menyimpulkan bahwa dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa limit X menuju 0 dari sin 1 per X tidak ada dalam R ya, terbukti. Nah selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang definisi 4.2.1, di mana definisinya berbunyi A. Himpunan bagian dari R F sama dengan A jika maka R yaitu C elemen bilangan real. Suatu titik kluster F terbatas pada suatu lingkungan dari C terdapat R lingkungan min delta dari C atau GC dan suatu konstan M lebih besar dari 0, mutlak Fx lebih kecil atau sama dengan M untuk semua X elemen A irisan atau GX. Nah di sini dimaksudkan itu ya, saya garisnya itu ini F terbatas pada suatu lingkungan dari C terdapat F lingkungan ini hanya dia itu dikatakan terbatas jika terdapat F lingkungan min delta dari C atau GC. Nah ini saya akan menjelaskan itu menurut saya lebih mudah jika menggunakan grafik. Kita gambarkan ya sebuah grafik, di mana ini grafik X, ini grafik Fx. Nah kita misalkan titik X nya di sini ya, titik X nya, lalu titik C nya di sini. Nah jadi kita batasi ya, ini batasnya. Lalu ini Fx nya di sini, Fc nya di sini batasnya nih. Jadi kita tarik garis putus-putus, garis lurus. Nah ini adalah namanya garis F ya. Nah di sini adalah positif deltanya, di sini negatif delta. Nah ini ada batas dari si A. Di sini terlihat jelas bahwasannya dapat mengatakan bahwa suatu lingkungan dari C jika terdapat R lingkungan min delta dari C atau GC dan suatu M lebih besar dari 0. Nah di sini ini dia dikatakan terbatas jika dia itu dalam lingkungan ini kita namakan lingkungan A ya. Nah nilai X dan C terbatas dalam lingkungan si A, ini dikatakan terbatas ya pada suatu lingkungan dari C. Nah ini dikatakan terbatas ya dalam lingkungan CX. Dan suatu konstan dari M, ini titik M nya ya, titik M nya lebih besar dari 0. Nah benar, titik M nya kita ubah sini lebih besar dari 0, dimana Fx lebih kecil atau sama dengan 0. Pas titiknya di sini dia lebih kecil atau sama dengan M untuk semua X elemen dari A. Nah semua X ini adalah elemen dari A, ini adalah batas A tadi kan. Jadi kan semua titik ini dia tuh ada di elemen A kan, atau irisan dari FGSC ya, atau irisan dari ini si C tadi ya. Nah dari sini dia, inilah yang dikatakan F terbatas pada suatu lingkungan dari C
Ya, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.